sebelum kita ke studionya Anagard, sekarang kita lagi ada di tempat studinya Anagard, yaitu ada di ISI Yogyakarta. Dulu kalau boleh tahu studinya di mana? Saya kebetulan dapat sekolah studi patung, di mana saya itu harus mengajukan surat miskin. Dengan strategi surat miskin, saya bisa sekolah di kampus ISI ini. Sebetulnya masuk ISI itu tidak minta biaya pendidikan kayak bayar gedung ya. Tapi waktu saya dites, saya bilang saya mampu bayar full. Ketika saya diterima, saya bilangin, saya kirim surat miskin dari kampung, biar dapat potongan 50%. Jadi, itulah strategi saya biar bisa kuliah. Ya. Gitu. Oke. Wah, Saya, itu banget. ya, kebetulan waktu itu saya memilih tes pertama itu lukis, tes kedua itu saya patung. Ketika saya tes lukis, saya akan diterima di sini lukis. Dan tes kedua patung, saya buat patung sejelek mungkin. Apa saya bayangkan itu terbalik, saya diterima di patung dan mendapat beasiswa tes terbaik di sini patung lagi. Jadi tes patung saya terbaik, padahal patung saya paling jelek saya bikin. Dibuatnya padahal udah paling jelek. Paling jelek, karena saya tidak pengen kuliah patung. Oke. Dulu kuliah berapa tahun? Kalau boleh tahu. Saya cuma cepat, sebetulnya idealnya saya pengen kuliah memaksimalkan masa studi yang 7,5 tahun, 15 semester. Ya. Tapi berhubung saya itu salah satu mahasiswa yang sangat kritis ketika di kelas, selalu saya bertanya, saya kan hobi juga mencari ilmu terus lah. Jadi bukan menerima saja ilmu. Ya, benar. Juga jadi ketua mahasiswa ya, HMJ Seni Murni ISI. Oke. Jadi saya cukup aktif, cukup kritis ke birokrasi kampus, ke dosen. Bisa tamat itu 4,5 tahun. 4,5 tahun tuh bagi mahasiswa aktivis kampus, Cukup sulit. Nggak akan bisa. Tapi saya betul-betul gunakan waktu. Gitu. Dan akhirnya dengan 4,5 itu, 4,5 tahun. 4,5 tahun. Apa yang akhirnya ternyata itu cukup penting dan berdampak pada kerja-kerja kesenian Anagard hari ini? Dari 4,5 tahun saya memanfaatkan banget waktu saya, tidak hanya belajar dalam kelas tapi di luar kelas. Ya. Selama dalam luar kelas kami membangun diskusi di tengah itu. Bahkan kami sempat membawa dosen-dosen kami ketika dia mengajar, kita panggil lagi dia, ayo kita diskusi lagi, kita lanjutkan ilmu yang kamu terangkan di bawah pohon. Oke. Kita debatkan mereka. Oke. Itu salah satu kami belajar. Aku itu masih ingat, nggak tahu kultur hari ini itu masih ada nggak di ISI. Oke. Mahasiswa ngantang dosennya berdebat gitu. Pertanyaan yang cukup menggelitik nih, kenapa dari patung akhirnya intensitas berkaryanya ke stensil secara teknisnya, atau yang mungkin teman-teman di wilayah kesenian taunya itu berasal dari bukan patung tapi lebih ke grafis. Ya. Bagaimana cara menemukannya itu? Atau memang akhirnya mempelajari semuanya secara otodidak? Menemukan stensil itu sebetulnya saya tidak menemukan, tapi mungkin pengaruh global ya. Saya juga lihat stensil sebagai medium sangat representatif untuk berkarya secara sosial. Oke. Itu sebetulnya poin yang saya ambil. Saya sebetulnya nggak pernah membayangkan bagaimana membuat stensil, apakah stensil itu, saya nggak pernah awal-awalnya. Nah, kalau boleh ya, ada nggak satu pesan nih buat mungkin nanti bukan hanya sobat latar aja, tapi juga mahasiswa ISI juga melihat video dari perjalanan kita hari ini. Ada nggak pesan buat para mahasiswa yang hari ini mungkin masih mencari-cari kayak aku tuh udah di jurusan ini tapi mungkin benar nggak ya aku di sini, atau aku senang nggak ya dengan media yang aku gunakan? Kalau untuk aku, bagi kawan-kawan yang masih kuliah itu, fokus dan eksperimen lah dengan media yang ada tersedia dan media yang sangat bertentangan dari secara umum juga. Oke. Misalnya secara umum orang hari ini suka berkarya lewat komputer, ya udah bentang lawan. Manual. Iya, manual, fokus manual. Ya udah fokus manual aja. Oke. Untuk menjadi diri dia, untuk jadi kualitas dia. Jadi akhirnya ngomongin konsistensi sama apa yang sudah dipilih, diahlikan kan gitu. Iya. Misalnya eksperimen lah dulu, lawan arus besar, ya. Menjadi antitesis dari arus besar, menjadilah profesional ketika sudah menemukan tekniknya gitu. Karakter dia gitu loh. Karakter tapi lebih pada bahasanya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi itu yang konsisten.
kalau tidak konsisten nggak akan jadi. Iya benar. Oke deh. Gitu. Sekarang kita lanjut ke studio Anagard. Oke. Karena mungkin Sobat Latar udah penasaran. Ya. Studio Anagard seperti apa? Dalamnya ada apa? Ada patung-patung begini kah? Atau tidak? Atau kayak karya-karya yang tadi? Full Ya. ternyata di rumah? Ya. Langsung aja kita ke studionya Anagard. Ya. Oke Sobat Latar, sekarang kita ada di studionya Anagard. Nah, kita sekarang sedang berada di daerah mana nih, Anagard? Daerah di mana kamu memilih studio ini, dan juga ada nggak sih kegiatan-kegiatan kolaborasi yang juga dilakukan bersama dengan warga di sini? Oke, sahabat Latar, studio saya ini berada di Desa Ngaklik, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Desa cuma berjarak 700 meter dari kampus ISI, Jogja. Oke. Banyak hal yang saya sudah lakukan di beberapa titik desa di sini. Salah satunya adalah Mural to Kampung, sebuah kerja kolaborasi di mana saya dengan kawan-kawan seniman itu melukis kampung ini. Oke. Itu kerja kolaborasi antara kami sebagai pendatang, pelukis, mahasiswa, dan seniman dan warga. Tuh. Oke, tadi kegiatannya Mural To Kampung. to Kampung. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Anagard sendiri, ada apa saja selain Mural to Kampung? Ada beberapa kegiatan, itu namanya kolektif yang sekarang yang kita sebut namanya Cosmos Street Art Kolektif. Itu kegiatan-kegiatannya berupa pameran juga, kayak mural project dengan pihak swasta, juga dengan mural aksi di jalanan, merespon situasi sosial politik. Ya. Terakhir itu 2 hari sebelum 17-an kita melakukan aksi pasang poster kayak caleg gitu. Oke. Jadi tapi satir sifatnya. Oke. Jadi keterkaitan dengan isu-isu yang sudah dijalankan Anagard pun itu berkembang bukan hanya sendiri tapi juga bersama dengan teman-teman, Betul. bersama dengan Berapa warga, warga dan ya. untuk terus disiarkan dengan karya seni tadi ya. Iya. Oke. Kalau kita membicarakan tentang relasi yang dibangun oleh Anagard sendiri, gimana sih caranya? Karena tadi ada salah satu karya yang sudah kita datengin tadi, ternyata itu kerjasamanya dengan luar negeri. Iya. Gimana sih? Karena tidak mungkin tidak semua teman-teman seniman, apalagi yang muda gitu, tahu gimana cara sih berelasi. Yang mungkin kita sekarang lagi tinggal kita masih kuliah, atau kita tinggal di Bantul, kita tinggal di sebuah kota yang kita nggak tahu nih kapan kita bisa berelasi dengan pihak di luar negeri atau bagaimana. Itu awalnya gimana? Sebenarnya awal jejaring yang saya buat itu sebenarnya saya tuh bukan membuat jejaring, tapi jejaring itu memang tumbuh dari laku keseharian saya ketika kuliah. Oke. Saya itu kan seorang mahasiswa, juga ketua mahasiswa. Saya itu tidak membatasi diri berteman dengan siapapun. Misalnya kawan dari mahasiswa asing, mereka biasanya kan butuh teman lokal. Ya. Saya selalu datang ke mereka, mengundang mereka untuk bermain ke tempat saya tinggal, di kos saya, ke kos saya gitu. Ya. Dari sanalah awal-awal bagaimana saya membangun jejaring gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh dulu ya, Nggak dari jauh. apa yang ada di sekitar, Betul. lalu relasi itulah Iya. yang berkembang ya. Jadi makanya jangan pernah membatasin bergaul dengan siapapun. Karena orang yang kita anggap biasa itu punya potensi besar untuk kita ke depan. Itu banyak sekali yang saya alamin. Oke. Gitu. Itu yang pesan motivasinya gitu. Ayo sahabat Latar, kita dan Grace, kita bisa masuk studio, kita lewat sini. Oke, ini studio khusus, ini kendaraan motor. Setelah itu baru bahan-bahan saya biasanya di sini. Ini bahan-bahan spray. Gitu, ini hasil-hasil cuttingan stencil semua. Masih tersimpan ya? Masih tersimpan rapi. Stencil ya? Iya. Berarti yang Awal-awal 2016 itu masih ada semua? ada berapa semua gitu. Masih banyak. Kalau 2016 masih banyak, tapi kalau yang hitam putih itu banyak udah hilang karena tumpukan ya. Di sini misalnya kayak ini, di sini tuh ada di bawah ini. Kalau saya bongkar lagi tuh ini bagian yang kecil, ini bagian besar, paling besar ini bagian yang ideal stand tuh paling 2 meteran gitu. Oke. Oke, saya bawa masuk lagi ke dalam. Kita bisa lihat.
Gart, tadi kita udah sempet ngobrolin tentang perjalanan Anna Gart dari daerah lokal sampai dengan ke internasional. Boleh diceritakan nggak momen-momen pada saat perjalanan ke luar negeri dan atau hal-hal yang sulit dilupakan nih selama proses itu? Ada beberapa hal yang menarik selama buat kerja di luar negeri itu, di Eropa terutama. Nah, itu di mana saya harus melakukan perjalanan menumpang setelah itu. Misalnya kayak dari Jerman, saya mau ke Swedia itu, saya harus berhenti di pelabuhan namanya Rostock. Jadi waktu itu udah gelap, kami tidak punya uang. Di sana saya tuh harus mencoba mencari informasi ke penjaga tiket. Di si penjaga tiket pun saya rayu dengan gambar. Saya bilang saya artis dari Jogja, saya street artis, saya buat karya ini dan dia senang sekali. Saya bilang, kamu bisa bantu saya nggak? Kalau kamu tertarik, saya kasih kamu satu karya. Yeah. Jadi hal itu yang salah satu yang tidak terlupakan ya. Bagaimana peran seni saya yang lakukan itu yang secara militan di Eropa itu sangat bisa menghidupi saya gitu. Bisa itu ditukar dengan informasi ya. Informasi gitu. Berarti akhirnya setiap perjalanan pun tidak semuanya, mungkin hanya sebagian kecil ya yang dibiayai. Sebagian besarnya lagi akhirnya memang dengan inisiatif sendiri dan pembiayaan pribadi ya. Iya. Misalnya kayak terakhir saya di tahun sebelum COVID itu 2019 di Polandia, saya itu mau ke Jerman, ke Berlin. Mengenai teman juga, si orang Polandia cewek itu, dia tuh suka sekali dengan karya saya. Dia pengen minta dimuralkan, dibuat mural di rumah dia. Saya bilang oke, saya akan buat mural kecil, cuma ukuran buku ini muralnya, kecil lah, stencil kecil. Saya buatin ke dia, akhirnya dia beliin tiket saya bis itu. Tiket bis itu sekitar mungkin kalau di rupiah kan 500-an ribu lah. Iya. Kecil, saya dibeli, akhirnya dia beliin tiket saya ke Polandia. Dari Polandia ke Jerman. Dan waktu itu berarti Anna Gart bawa material sendiri itu bawa material sendiri semua gitu. Jadi hal-hal yang seni itu menjadi diplomasi sangat kuat. Diplomasi budaya, diplomasi sosial. Di Eropa betul-betul saya mengalami banyak hal, belajar banyak hal. Memang rata-rata saya ke Eropa itu tidak melalui lembaga galeri besar gitu. Mungkin beruntunglah kawan-kawan yang datang ke Eropa ke lembaga galeri mapan gitu. Saya tidak banyak mengalami itu. Saya mengalami tapi tidak banyak. Dan mungkin mengalaminya pun karena jejaring yang sudah dibangun secara pribadi terlebih dahulu ya. Betul. Oke. Memang betul. Saya itu masa nyaman, masa bahagia pulang pergi ke Eropa ketimbang saya kembali ke Sumatera, di mana asal saya tinggal. Sumatera mungkin orang nggak banyak kenal sama saya lagi. Tapi ke Eropa saya lebih banyak punya jaringan saya yang bisa memanggil saya, mengasih saya tempat, ngasih saya makan gitu. Dia tahu saya seniman. Dan juga pertukaran ilmu akhirnya juga terjadi ya. Ya, kulturalnya terjadi gitu. Perjalanan Anna Gart berkarya baik dari Padang terus diisi di Jogja, mungkin akhirnya berkeliling Indonesia sampai dengan ke ranah internasional atau di beberapa negara tadi. Event apa atau kegiatan apa yang menjadi penanda penting pada momen perjalanan Anna Gart? Itu banyak hal, misalnya kayak tahun 2016 saya diundang di Osasia Festival di Australia. Saya residensi 2 bulan di sana. Sampai hari ini karya saya itu juga masuk di buku Melbourne Street Art gitu. Ini. Jadi salah satu buku ini. Ini menarik sekali. Begitu. Itu tahun 2016. Ini buku itu baru ini di sini. Jadi buku ini di sini. Ini gambar. Ini masih ada. Sampai hari ini karyanya masih ada. Di sana. Di sana. Ya, terus momen-momen lainnya adalah kalau di Indonesia itu misalnya atau di Asia itu misalnya saya momen di mana semua publik seni itu mengetahui siapa Anna Gart. Ya selama ini saya nggak dikenal mungkin siapa mungkin personal dari luar negeri atau mungkin orang asing yang bekerja di Jogja gitu atau cewek gitu ya. Atau cewek atau cowok gitu akhirnya orang tidak bisa tahu ya. Selama ini orang ada yang banyak kan cewek gitu. Ada satu kompetisi sangat prestisius seni lukis di Asia Tenggara gitu. Saya memenangkannya itu tahun 2019. Di sejak itu nama saya cukup disebut lah
di ranah seni rupa Indonesia. Mulai tadinya memang nggak kenal mungkin ya, saya nggak siapa-siapa ya. Mendapatkan penghargaan juga di Penghargaan sana ya, iya penghargaan kompetisi seni lukis terbaik lah. Tapi kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat membicarakan tentang Anagard itu bisa cewek, bisa cowok gitu. Boleh dikasih sedikit clue nggak yang boleh dibagiin ke Sobat Latar atau ke saya nih? Anagard sendiri itu terinspirasi dari apa sih nama Anagard? Anagard itu sebetulnya terinspirasi dari semacam avant-garde. Oke. Avant-garde Oke. gitu. Tapi Anagard itu sendiri sebetulnya sedikit personal ya alasannya. Ya. Itu nama mantan saya juga. Oke. Jadi nama mantan saya itu namanya Anagard. Oke. Jadi ketika saya tidak bisa memiliki dia, minimal saya memiliki namanya. Gitu. Oh. Oke. Sweet ya. Sweet banget Itu mengalahkan drakor sekali itu. Oke. Gitu. Nanti ini Sobat Latar viral dicari yang namanya Anagard yang mana. Iya gitu. Jadi banyak, dan mantan ini pun yang banyak mendorong saya juga. Tetap konsisten dari. Jadi selain event yang menjadi penanda penting Anagard, ternyata memang ada ya namanya perjalanan. Pasti ada Iya. seseorang yang akhirnya cukup Iya, penting benar. juga ya menjadi Iya. penanda di sana ya. Iya. Kalau boleh tahu sepanjang perjalanan Anagard ini, kalau misalnya ada momen di mana stuck nih, atau misalnya kalau anak muda sekarang bilangnya nih lagi nggak punya ide, nggak punya inspirasi, apa yang dilakukan oleh Anagard? Traveling juga penting, bertemu kawan penting, mengunjungi seniman, membaca, nonton film juga penting. Oke. Gitu. Hobinya berarti ke sana juga ya? Iya, nonton film. Nonton film bagus sekali juga, kalau memang lagi stuck juga. Dan biasanya tuh kalau di dalam studio, saya biasanya lebih banyak ke jalan turun. Kalau saya stuck, saya ke jalan. Saya ke jalan, artinya saya buat karya di jalan. Karena gini, karena jalanan seni, turun ke jalan. Dengan berkarya seni jalanan, ada semacam motivasi yang akan muncul setelah itu, yaitu gimana orang pada antusias lihat kita menggambar, Ya. lihat mural, Ya. mereka tertarik, wow, bagus, wow, keren, bagus gitu. Hal-hal itu kan sebenarnya menjadi energi baru. Benar banget. Ya, Apalagi kayak misalnya seperti tadi kita berjalan-jalan di daerah yang kita banyak bertemu dengan warga, Iya, warga. pun banyak respon-respon yang Iya, membangun ya, membangun, mendapatkan energi-energi yang tidak lagi mungkin Hmm. dalam studio sudah nggak ada energinya, cari energi keluar gitu ya. Sama, jadi ketika kita masyarakat kita senang dengan apa yang kita lakukan, berarti apa yang kita lakukan itu cukup berhasil. Dan jelas ada satu kata-kata semangat saya pakai selalu. Saya tuh buat karya kejalanan itu dengan bahasa gini. Saya akan memberi dunia karya saya ke publik, ke dunia, jadi di dunia itu akan memeluk saya. Jadi gitu. Jadi semacam saya itu nggak pernah membayangkan komersil dulu dalam bekerja. Saya membayangkan bagaimana karya saya itu diapresiasi dulu. Karya saya di jalanan banyak memberi saya penghargaan gitu, feedback kembali, gitu. Feedback ya, gitu, hal-hal itulah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal hukum semesta lah ya, Ya, alam, apa yang kita berikan pun akan dikembalikan lagi Iya, ya. emang gitu. Penting dengan jujur aja gitu. Pertanyaan terakhir nih, siapa orang yang mungkin menginspirasi Anagard baik dalam berkarya atau memotivasi? Ada nggak? Atau tokoh? Atau benda malahan? Yang memotivasi saya itu satu, mantan-mantan saya semua Oh memotivasi. ya. Oke. Mantan-mantan tuh motivasi. Karena saya merasa gini, oke, kamu tinggalin saya, tapi kamu akan dengar nama saya lebih bagus nanti. Oke. Jadi saya memberikan satu, dia meninggalkan ketika saya putus dengan mantan gitu. Tetapi menjadikan itu motivasi saya. Oke. Itu nggak menutup ya? Itu nggak bikin malah itu melemah ya? Enggak, malah semangat. Jadi kawan-kawan yang pecinta drakor, semangatlah. Oke. Gitu. Boleh dibagikan quote penting buat Sobat Latar yang mungkin merasa sedang butuh diinspirasi oleh Anagard? Oh ya, jadi kalau aku punya, mungkin umum ya,
Jadi belajarlah dari hari kemarin, nikmatilah hidup hari ini, bangunlah harapan untuk hari esok. Jadi bukan berjanji untuk hari esok, tapi membuat harapan. Harapan dan janji itu beda. Jadi Oke, kuncinya gitu. Terima kasih sekali Terima kasih, Anagat Kak untuk Grace. obrolan dan Iya. perjalanannya bersama dengan Sobat Latar. Iya. Dan nantikan, nanti bisa ditonton di YouTube-nya Latar Art Space by BTPN. Obrolannya Grace Meliala bersama dengan Anagat. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.